Selamat malam. Saat ini saya mau menunjukkan bagaimana membuat aksesoris, yaitu botol untuk membuat air hidrogen di oksihidrogen generator. Apa saja, nggak harus yang model seperti saya punya. Bagaimana membuatnya supaya aman bagi dry cell, tidak merusak oksihidrogen generatornya. Karena dry cell ini kalau diberi tekanan bisa bocor. Oke, sekarang kita mulai. Pertama-tama, ini oksihidrogen generator saya. Tekanannya saat ini di 95 watt, tekanannya kira-kira di 2 PSI sekarang. Tahu mungkin alat ukur saya agak ngaco ini, tadi habis digeber-geber, geser mungkin jarumnya. Biasanya 1 PSI. Oke, ini oksihidrogen generatornya. Kita bisa lihat hasil gasnya seperti ini. Ini gas masih ada kabutnya yang di sini ya. Biasanya masih ada kabutnya. Oh, ini baru nyala, belum kelihatan. Oke. Ini saringannya. Bentar, tadi baru dibuka kerannya. Ini gasnya disaring di sini. Oke, kita bisa lihat di sini gasnya disaring. Lalu disaring lagi lewat botol humidifier yang dimodifikasi. Nah, kalau mau buat air hidrogen, botol humidifier yang dimodifikasinya jangan bekas hirup ya, nanti ada kontaminasi dari pemakaian sebelumnya buat hirup. Jadi dicuci dulu botolnya dengan air mendidih. Lalu ini pakai selang. Selang ini selang dari masker oksigen, karena kalau pakai selang yang biasa, selang buat akuarium suka bau. Kalau selang dari masker oksigen, yang masker oksigen kalau beli seperti ini nih, merek Gea misalnya, itu nggak bau selangnya. Lalu disambung ke ini seperempat RO, yang selang seperempat yang L, model seperti ini. Seperti lampunya saya matikan dulu. Ini seperempat yang L gini, seperempat RO, lalu selang seperempat. Ini ke silikon ukuran diameter luar 7 mili, diameter dalam 5 mili. Ini selang begini disambung ke nano bubbler HT50. Cuman karena ini sudah disaring di tabung penyaring sebelumnya, jadi di sini saya pakai nano bubblernya yang udah agak rusak ya. Udah saya cuci tapi tidak pakai sabun, pakai air panas. Sebenarnya udah pinggir-pinggirnya agak bocor, belum saya lem lagi. Pinggir sekelilingnya yang lingkaran ini harus saya lem lagi, cuman ini belum saya lem. Jadi saya rasa masih cukup aman untuk di sini karena belum saya lem. Bocor-bocor dikit tapi kan sudah disaring kontaminasinya di sini. Lalu saya masukkan begini. Nah, ini nano bubbler ini HT50 kalau bocor, kayak di video saya sebelumnya yang saya siram air panas bocor, kadang didiamin sebulan dia normal lagi. Kalau enggak ya saya lem pinggirnya pakai lem campur AB yang bening ya. Bisa misalnya Dextone atau Extrans yang bening, lem campur AB. Tapi kalau udah saya kasih lem campur, saya nggak berani pakai buat air hidrogen seperti ini ya. Nah, ini selangnya begini. Nah, selangnya sendiri panjangnya saya udah ukur, panjangnya segini ya. 20, jadi dari ujung selang sini kita ukur sampai ujung ini RO seperempat ya. Ini tadi selang silikon 7 mili diameter luar, 5 mili diameter dalam. Ini kira-kira di 24 cm. Kita bisa lihat 24 cm ya. 24 cm. Panjangnya segitu. Kita pasang seperti ini. Ingat kalau mau dicuci pakai sabun botolnya, ini harus dilepas karena nano bubbler ini menyerap sabun ya, nggak bisa sembarangan dicuci. Paling cuci air panas saja, botolnya bisa cuci sabun tapi nano bubblernya enggak. Saya sendiri
sebenarnya bukan orang yang pro dengan air hidrogen. Karena saya percaya kalau air hidrogen itu punya resiko kalau kita hirup gas. Gas itu kalau gasnya ada kontaminasi, ada bau. Tapi kalau minum kita nggak tahu kapan dia ada kontaminasi, kapan enggak. Jadi kalau mau main air hidrogen, lebih baik pakai alat yang dihirup. Jadi kita kadang-kadang hirup, kadang-kadang air hidrogen. Jadi kita tahu kalau ketika dihirup ada bau, ya kita jangan bikin air hidrogen. Kalau ketika dihirup nggak ada bau, mungkin saya tidak jamin lebih aman, tapi mungkin lebih aman untuk bikin air hidrogen lebih aman karena tidak ada bau ya. Tuh ini bocor kan? Karena saya pakai memang yang bocor karena tidak untuk serius menyaringnya di sini. Memang ada alat yang dibilang untuk air hidrogen, bukan alat saya ya, saya tidak sebut nama. Masalahnya kontrolnya untuk kita tahu lagi tidak ada kontaminasi, alatnya lagi bener, nyaring gasnya, itu bagaimana? Karena mau alat yang mahal pun lama-lama kan harus dicuci pakai citric acid, berarti masalah kontaminasi plat itu yang membuat lama-lama platnya ada kotoran, sehingga harus dicuci citric acid, itu masih ada. Kalau alat saya kan bening semua nih, kelihatan jadi. Makanya saya ada tabung penyaring. Cuman kebanyakan alat oksidrogen itu dibuatnya tidak bening kayak alat saya. Nah ini gasnya seperti ini nih ya. Untuk air hidrogennya. Itu aja. Sekian. Terima kasih.